Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Jazuli Effendi, LC Magister Filsafat Islam selaku dosen pengampu kajian teks Arab pada kelas 3A, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tantangan Ekonomi Islam Kontemporer, yang mana anggota kelompoknya terdiri dari Yahya Ibnu Salam dengan NIM 22401073, saya sendiri Jenny Almasolihah dengan NIM 22401086, dan yang ketiga Muhammad Sirajuddin dengan NIM 22401183. Oke, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, yaitu poin A adalah identifikasi setiap kata dari teks yang merupakan matbu dan watabi. Yang pertama adalah al-iqtisadu al-islami, yang berarti ekonomi Islam. Untuk yang matbu adalah iqtisadu, yang tawabi adalah al-islami. Untuk keterangan adalah mutlak. Yang kedua adalah far'u shaghir, yang berarti cabang kecil. Untuk keterangan matbu adalah yang far'u, yang watabi adalah shaghir, keterangannya adalah mutlak. Yang ketiga adalah nadhoriyati tanmiyati wat tatwiri al-iqtisadi, yang berarti teori perkembangan dan pembangunan ekonomi. Untuk yang matbu adalah nadhoriyati tanmiyah. Untuk yang watabi adalah wat tatwiri al-iqtisadi, keterangannya adalah mutlak. Yang keempat adalah qawanini tahlili aribhi wal kulfah, yang berarti hukum analisis keuntungan dan biaya. Untuk matbu'nya adalah qawanini tahlili ribhi, dan untuk tabi'nya adalah al-kulfah. Untuk keterangannya adalah mutlak. Yang poin kelima adalah al-kulfati wa tahwilil am, yang artinya biaya dan transfer umum. Untuk matbu'nya adalah al-kulfah, wa tabi'nya adalah tahwil, keterangannya adalah mutlak. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah tahwilil amu wa baqiyatu furu'i nadhoriyatit tanmiyatil watoniyah, yang berarti transformasi umum dan cabang teori pembangunan nasional lainnya. Untuk matbu'nya adalah tahwilil am, yang tawabi adalah bagiyah, keterangannya adalah mutlak. Yang nomor 7 adalah mufakirin wa silamiyin, artinya pemikir dan islamis. Untuk matbu'nya adalah mufakirin, dan untuk tawabi adalah silamiyin, yang keterangannya adalah mutlak. Yang kedelapan adalah tanmiyatil islami, yang berarti perkembangan Islam. Matbu'nya adalah tanmiyah, tawabinya adalah al-islami, dan keterangan mutlak. Yang ke-9 adalah Mu'tamarul Islamiyah, al-Mu'tamarul Islami. Untuk keterangannya, arti kata tersebut adalah konferensi Islam. Untuk matbu'nya adalah Mu'tamar, dan tawabi'nya adalah al-islami, keterangannya adalah mutlak. Untuk yang ke-10 adalah tatwiri siyasati wal mu'assasati, yang artinya adalah mengembangkan kebijakan dan institusi. Untuk matbu'nya adalah asiyasati, dan tawabi'nya adalah mu'assasati,
yang keterangannya adalah mutlak. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 11 adalah muassasati al-iqtisadiyah, artinya institusi ekonomi. Untuk matbu'nya muassasati dan tawabi'nya al-iqtisadiyah, keterangannya adalah mutlak. Yang 12 al-muslimul multazim, yang berarti muslim yang berkomitmen. Untuk matbu'nya adalah muslim, tawabi'nya multazim, keterangannya adalah mutlak. Yang nomor 13 nadhoriyah au amaliyah, yang berarti secara teoritis atau praktis. Untuk matbu'nya adalah nadhoriyah, untuk tawabi'nya adalah amaliyah, keterangannya adalah mutlak. Nomor 14 halik tisodi kamali, artinya adalah solusi ekonomi yang lengkap. Untuk matbu'nya adalah halin dan tawabi'nya adalah al-iktisodi kamalin, yang keterangannya adalah mutlak. Yang nomor 15 adalah kamilin wa syamilin zimnat ruhatin al-islamiyatil ammah, yang berarti lengkap dan komprehensif dalam tesis hukum Islam. Matbu'nya adalah kamalin, tawabi'nya adalah samilin, untuk keterangannya adalah mutlak. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mengenai struktur tata bahasa setiap i'rabnya, mengenai kalimat fa'ala asasin, itu penjelasannya susunan jar majrur, adal fahmi sebagai susunan idhofah, fi ta'rifi susunan itu sebagai susunan jar majrur karena kemasukan huruf jar. Yakunul al-iktisadul al-islamiyu, pengamalannya karena wa akhwatuha yang terdiri dari mubtada khobar yang beri'rab rofa dengan tanda dhammah. Far'un syaghirun, far'un sendiri sebagai matbu', syaghirun sebagai tawabi'. Kedua tersebut merupakan kalimat isim dengan tanda tanwin. Minadhoriyati tanmiyati, tanmiyati itu sebagai susunan jar majrur dan nadhoriyati itu sebagai sifat. Watadwiril al-iktisadi itu susunan mahdhuf yang terdiri dari mahdhuf dan mahdhuf ilaih. Al-iktisadi sendiri itu sebagai sifat. Fi ayyin baladin itu termasuk susunan jar majrur dan ayyin sebagai kalimat penyambungnya. Ayyushakilu juz'an itu sebagai susunan mubtada khobar. Mingkaunin itu sebagai susunan jar majrur jamak mudzakkar salim yang sebelumnya ada huruf jar. Tahlilir robaki tahlili robaki itu sebagai susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Wal kulfati wa tahwili itu susunan mahdhuf yang terdiri dari mahdhuf dan mahdhuf ilaih. Al-amu wa baqiyatu terdapat huruf mahdhuf yang diikuti mahdhuf ilaih. Furu'in nadhoriyati itu susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Atanmiyati al-wataniyati itu susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Waqad merupakan kalimat huruf sebagai mubtada dan haulin sendiri sebagai fi'il madhi menjadi khabarnya mubtada. Al-katsiruna kalimat isim itu kalimat isim jamak mudzakkar salim beri'rab rofa tandanya wawu dan nun. Itu ta'rifi itu sendiri susunan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Lil iktisadil islami itu susunan jar majrur iktisadi yang dijarkan dengan lam di hadapannya dan islami sebagai sifatnya yang beri'rab jar yang tandanya kasrah. Walam yuwafiqu
Yuafiku itu kalimat fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan huruf sebelumnya. Tandanya yakni hafdzun nun. Fafil sab'i Fafil sab Fafil asab'ayinati itu susunan jar majrur. Asab'ayinati yang dijarkan dengan huruf jar dan al-islami itu sebagai sifatnya yang beri'rab jar dan tandanya kasroh. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu arti dari permufrodat. Kata fa'ala yang berarti maka di atas, asasi yang berarti dasar, hada ini, al-fahmi artinya pengertian, fi artinya dalam, at-ta'rifi artinya definisi, kana atau yakunu yang berarti ada atau menjadi, al-iqtisadul islami yang berarti ekonomi Islam, far'u artinya cabang, sogirin artinya kecil, min artinya dari, nadoriyati artinya teori, at-tanmiyah artinya perkembangan, at-tatwiri artinya pembangunan, fi dalam, biladin negara, yushakilu artinya terbentuk, juz'an artinya bagian, min dari, qawanini artinya hukum, tahlili artinya analisis, aribhi keuntungan, al-kulfah biaya, atahwilil am artinya transfer publik, bakiyah artinya seluruh, al-watoniyah artinya nasional, qad artinya sungguh, hawala artinya mencoba, al-kasirun artinya banyak, akto artinya memberikan, ta'rifi artinya definisi, al-iqtisadi ekonomi, al-islami atau Islam, lam belum atau tidak, yuwafiku artinya berhasil, as-sab'inati 70, masalan seperti, iyat artinya pemikiran atau riuh, asubul artinya jalan, mufakirina artinya pemikir, banki artinya bank, atanmiyah atau pembangunan, summa kemudian, ba'da setelah, zalika itu, mutamarun artinya konferensi, London artinya London, tabi'a diikuti, muktamar konferensi, Makkah Oktober, khoroja keluar, timbul atau hasil, ja'a datang, muta'akhiron terlambat, aktisodina ekonomi kita, tawafaqo atau yuwafiku atau kesepakatan, wad'i situasi atau kondisi, ta'rifi definisi atau pengertian, yuhadidu menentukan atau menetapkan, al-iqtisadi ekonomi, yata bata mutlak atau bergerak, yatajidu artinya mengarah, nahwu contoh, tahwiri artinya perkembangan, asyasati kebijakan, muasasati artinya institusi atau lembaga, al-multazim artinya taat, asbaha menjadi, yuhawilu mencoba, yasudda menghalangi, hajati artinya kebutuhan, al-majmu'ah artinya kelompok, tutroh artinya mengurangi atau memotong, nadoriyah secara teori, amaliyah pada kenyataan dalam praktek, halin solusi, kamilin sempurna atau lengkap. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal isasi hadzal fahmi fi ta'rifi yakunul iqtisadul islami far'un saghirin min tadariyati tanmiyah wa tatwiril iqtisadi fi ayyil balad ayyushakkilu juz'an min qawanini tahlilir riba wa kulfa wa tahwilil am wa baqiyatul furu'i nadariyati tanmiyatil watoniyah. Wa qad hawala katsiruna i'ta'a ta'rifin lil iqtisadil islami wa lam yuwaffiqu fa fi sab'inat matalan ta'iyat subulu mufakkirina wa silami fi bangkit tanmiyati islami summa ba'da dalik al-mu'tamarul islamiyu fi London tabi'aha mu'tamaru Makkah fi Oktober 1978 wa ma kharaja anhu wa ma'a in kullu dhalik ja'a muta'akhirun 'ala al-iqtisadina fa innahum lam yuwaffiqu fi wad'i ta'rifin yuhaddidu ma huwa al-iqtisadul islami wa batal iqtisadul islami yattajihu nahwa tatwiri siyasati wal muassasat al-iqtisadi allati yanjanibu ilaihal muslimul multazim wa asbaha al-iqtisadul islami yuhawirul an yasudda hajati hadihil majmu'ah minal musliminal multazimin walam yudrah nadariyan aw amaliyan ay halil iqtisadi kamilin wa syamilin dimna idruhatil islamiyati ammah ay kajus'in min kulli fi mandumatil manahijil islamiyah wa rukma hadhil juhudil jabbariyati baqil iqtisadil islami muhaddatan fi qadiyatil wahidati ala wahya tujannibur riba fil muamalati syahsiyati wal muassasatiyah walam yatrah al-iqtisadul islami kabadalin haqiqin wa da'imin lil iqtisadil muasir. Dan berdasarkan pengertian di atas, secara definisi ekonomi Islam merupakan cabang kecil dari teori perkembangan dan pembangunan ekonomi di setiap negara, yang merupakan bagian dari hukum analisis keuntungan, biaya, transfer publik, dan seluruh cabang teori pembangunan nasional lainnya. Banyak yang mencoba memberikan definisi ekonomi Islam, namun mereka belum berhasil. Pada tahun 70-an, para pemikir dan kelompok Islamis di Bank Pembangunan Islam, kemudian setelah itu Konferensi Islam di London, diikuti dengan Konferensi Mekah pada bulan Oktober 1978 dan apa yang dihasilkan darinya. Meskipun semua hal ini datang terlambat bagi ekonomi kita, mereka juga belum berhasil mengembangkan definisi yang mendefinisikan apakah itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam mulai bergerak ke arah pengembangan kebijakan dan institusi ekonomi yang akan menarik perhatian umat muslim multazim yang taat dan berkomitmen. Dan ekonomi Islam sendiri mulai berusaha memenuhi kebutuhan kelompok muslim multazim yang taat dan berkomitmen ini. Dan belum ada solusi ekonomi teoritis atau praktis. Dengan kenyataan dalam praktek yang diusulkan secara lengkap dan komprehensif atau praktis dalam suatu tesis Islam yang umum, yaitu sebagai bagian dari keseluruhan dalam sistem kurikulum Islam. Terlepas dari upaya-upaya yang luar biasa ini, ekonomi Islam tetap ditentukan pada satu hal, yaitu menghindari riba dalam transaksi pribadi dan institusional. Perekonomian Islam tidak ditampilkan sebagai alternatif nyata dan permanen terhadap perekonomian kontemporer. Mengenai pokok penjelasan teks tersebut membahas tentang definisi ekonomi Islam dan upaya-upaya untuk mendefinisikan ekonomi Islam. Dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari teori pembangunan ekonomi di negara manapun.
dan banyak upaya yang telah dilakukan untuk memberikan definisi yang tepat terkait ekonomi Islam. Pada tahun 70-an, berbagai kelompok dan konferensi Islam mencoba mendefinisikan ekonomi Islam, namun belum berhasil. Meskipun demikian, ekonomi Islam mulai bergerak ke arah pengembangan kebijakan dan institusi ekonomi yang menarik perhatian umat muslim multazim, dengan fokus pada menghindari riba dalam transaksi pribadi dan institusional. Di samping itu, ekonomi Islam belum ditunjukkan sebagai alternatif nyata dan permanen terhadap perekonomian kontemporer. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa definisi ekonomi Islam masih menjadi perdebatan dan tantangan yang kompleks. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Oke, dari pokok pikirannya, biasanya teks tersebut itu membahas tentang definisi ekonomi Islam dan upaya-upaya untuk mendefinisikan ekonomi Islam. Dijelaskan bahwasanya ekonomi Islam merupakan bagian dari teori perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara manapun, yang mana pada saat itu, terutama pada tahun 70-an, berbagai kelompok dan konferensi Islam itu mencoba untuk mendefinisikan apa itu ekonomi Islam. Dalam hal ini, meskipun demikian belum berhasil, ekonomi Islam juga mulai bergerak ke arah pengembangan kebijakan dengan berfokus pada penghindaran riba, tentunya dalam transaksi pribadi maupun institusional gitu. Di samping itu, ekonomi Islam juga belum ditunjukkan sebagai alternatif nyata dan permanen terhadap perekonomian kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwasanya definisi ekonomi Islam masih menjadi perdebatan dan tantangan yang kompleks. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.